pendidikan kan terjadi perubahan kurikulum. Yeah. Nah ini baru-baru ini terjadi perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat menjadi kurikulum merdeka. Yeah. Nah apakah ada respon tertentu dari siswa akibat terjadinya perubahan kurikulum? Maksudnya respon itu respon yang positif atau respon yang negatif atau gimana? Keduanya Kak, kan ini bisa memilih itu Bu, mata pelajaran yang diinginkan siswanya itu. Ya, menurut saya kurikulum berjalan sekarang ini bagi anak itu mengikuti aja. Artinya selama ini tidak ada respon karena dari pihak guru pun sudah memberikan satu kondisi yang memberikan persiapan mental bahwa kurikulum yang baru itu layak untuk kita perjuangkan. Karena gimana itu kurikulum yang baru itu tentu akan menjadi lebih baik. Karena di sini anak terlibat langsung aktif ya. Kan ada proyek-proyek yang diberikan oleh kurikulum itu dilakukan untuk anak-anak. Ya, jadi menurut saya terima kasih Mbak Putri. Jadi respon dari anak itu positif aja. Mereka mengikuti apa yang diberikan oleh guru karena gimana kan guru yang harus lebih mempersiapkan diri. Jadi diterima dengan baik oleh anak-anak. Gitu. Lalu untuk tenaga pendidik ini, lalu untuk Ibu sebagai tenaga pendidik itu apa tanggapannya mengenai perubahan kurikulum? Ya positif aja, karena memang kurikulum itu setiap saat layak untuk diubah, layak untuk disempurnakan. Jadi bagi saya selaku guru BK, menurut saya baik-baik aja karena dari Bu Modesta 35 tahun itu sudah ganti kurikulum berapa kali. Bukan karena ganti menteri ganti kurikulum itu tidak juga, tapi memang kurikulum itu memang harus ada satu perubahan dari waktu ke waktu supaya menyempurnakan dan guru pun tidak bosan dengan sistem yang terus menerus itu tanpa ada perubahan itu guru pun akan menjadi bosan. Tapi kalau umpamanya dengan adanya berkala ada pergantian kurikulum itu menurut saya itu penyegaran supaya guru itu pun juga mau belajar. Kalau guru tidak mau belajar berarti kan ilmunya juga statis, nggak ada perubahan dan itu akan menjemukan. Dulu guru itu selalu aktif ceramah, sekarang kan nggak boleh metode ceramah itu. Iya. Oh ya, tunggu sebentar. Diminta untuk tunggu gitu. Diminta untuk tunggu. Pak Kares ada? Aduh, yang laporan itu sudah sama Bu Aulia. Oh ya wis, oke. Tunggu sebentar gitu. Ya. Jadi guru wajib belajar kembali. Ya. Karena dengan lulusan sarjana S1 tanpa di-upgrade itu nanti akan ketinggalan, ilmunya itu akan ketinggalan. Makanya kurikulum pun juga begitu, tanpa di-upgrade juga akan ketinggalan. Makanya saya mendukung penuh kurikulum baru itu. Selanjutnya pada tahun 2022 ini dilansir dari LTMPT, SMAN 5 Malang ini kan menduduki ranking 403 berdasarkan nilai UTBK tahun 2022 dan berdasarkan pandangan masyarakat SMA Negeri 5 Malang ini termasuk sekolah favorit. Nah, apakah ada strategi tertentu bagi SMA Negeri 5 Malang sebagai sekolah favorit? Untuk menyukseskan siswanya dalam mendukung masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Iya, memang itu semua perlu dipersiapkan. Jadi ketika menduduki peringkat seperti itu bukan berarti kebetulan, tapi itu memang dipersiapkan dengan adanya kita mengadakan bimbel UTBK. Itu harapannya supaya menaikkan
peringkat itu menjadi lebih tinggi, maksudnya lebih bagus lagi, peringkatnya lebih di apa itu, lebih, misalkan sekarang 400 ya, syukur-syukur itu bisa 200 atau bisa 100, itu harapan kami. Itu termasuk juga mengenai SNPTN. Nah, SNPTN itu juga tidak hanya sekedar tiba-tiba, karena selama ini SMA 5 Malang itu sejak 10 tahunan ini menduduki peringkat teratas. Itu karena memang kita kawal, nilai itu kita kawal sejak kelas 10. Jadi bukan hanya karena tiba-tiba aja, enggak, karena memang itu kita kawal supaya kita memperoleh yang terbaik, baik itu sisi jumlah maupun sisi kualitas. Yang saya maksud kualitas adalah memang jurusan semua itu baik, tetapi jurusan yang lebih sulit untuk masuk karena daya saingnya lebih banyak itu akan lebih sulit. Tetapi kita mensikapi bagaimana bisa yang sulit kita pun juga bisa masuk. Nah, itu pun juga pakai strategi baik dari kami. Lalu dalam dunia pendidikan ini kan perlu dilakukan beberapa inovasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, apakah ada inovasi atau pembaruan yang telah sekolah lakukan? Lalu untuk pembaruannya seperti apa? Pembaruan dalam mengajar atau pembaruan dalam apa? Dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, dalam kegiatan belajar mengajar itu tentunya kita itu kan mengikuti kurikulum yang sudah ada, kurikulum baru. Kita pakai project karena P5. Nah, P5 itu kita menunjuk guru untuk sebagai ketuanya project itu kan kita bagi menjadi 3. Satu, kurikulum merdeka dalam bidang apa Bu Putri? Kita project kita yang 3 itu apa aja? Kewirausahaan, yang kedua kearifan lokal, terus kebinekaan. Nah, ini yang kita pilih. Lalu kita bentuk kepanitiaan kecil. Di situ ada guru ketuanya, yang kewirausahaan, yang apa tadi? Apa Bu? Kewirausahaan, kearifan lokal itu yang siapa ya Pak Har? Yang kedua ini. Oh, kearifan lokal. Yang drama itu. Oh iya. Kearifan lokal itu Gurini itu ya? Iya. Oh ya. Terus yang satunya kebinekaan. Ya, itu yang Pak Har itu ya. Itu kita sesuaikan dengan situasi di sekolah itu kan ada hari ulang tahun. Nah, itu kebinekaan itu kita tampilkan, kita karnaval. Sekalian ulang tahun sekolah, sekalian menampilkan Bhinneka Tunggal Ikaan dengan cara kita memakai baju adat. Yang kedua, makanan-makanan khas Nusantara. Itu kan kreasi dari guru-guru. Itu konkretnya itu sudah kami lakukan seperti itu. Sekarang akan menampilkan yang seni kearifan lokal itu dengan cara kita menampilkan atraksi panggung. Lah, tidak hanya sekedar murid, tapi gurunya pun juga akan tampil. Nah, itu kan juga satu bentuk konkret bagaimana perubahan-perubahan kurikulum itu kita sikapi gitu. Ya. Lalu ini, apakah Ibu selaku tenaga pendidik pernah dihadapkan oleh permasalahan saat melakukan proses belajar mengajar? Ini berarti kan tidak hanya karena kurikulum baru ya, tapi dalam hal penanganan siswa itu selalu ada. Di mana-mana itu selalu ada. Walaupun kurikulum lama maupun kurikulum baru itu selalu ada, apalagi guru BK. Guru BK itu selalu menemukan kasus-kasus yang harus kita selesaikan. Kan kita itu keberadaan BK atau tenaga kependidikan itu saling menunjang. Kita menunjang guru wali kelas untuk menangani siswa. Nah, jadi BK itu ada 4, itu terbagi untuk menangani berapa kelas. Nah, di setiap kelas kan ada wali kelasnya. BK kerjasama di situ. Nah, ini termasuk saya ada terima tamu itu juga termasuk sedang penanganan masalah ya yang ada di sekolah.
tiap hari itu selalu ada. Tinggal sekarang itu kita mensikapinya bagaimana. Kalau kita di sekolah SMA 5 ini kita responsif. Jadi apa itu setiap ada permasalahan itu cepat tanggap, cepat diselesaikan. Kalau bisa hari itu diselesaikan, harus hari itu selesai. Tapi kalau memang harus berproses ya kita selesaikan secepatnya. Mungkin itu Ya, cukup. Ya, baik, terima kasih. Ini dari jurusan apa? Pendidikan biologi. Oh, pendidikan biologi. Ya, ini yang